Pendahuluan. Karena penalaran dalam perekayasaan pelaporan keuangan bersifat deduktif dan normatif, penyimpulan harus dimulai dari suatu premis atau asumsi yang disepakati dan dianggap valid, tanpa harus diuji kebenarannya. Akan tetapi, ada keyakinan bahwa premis tersebut bermanfaat untuk landasan pengembangan rangka konseptual. Premis tersebut biasanya berbentuk konsep yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Dalam kerangka konseptualnya, misalnya FASB menyebut beberapa konsep yang yaitu accrual basis. Sumber konsep dasar. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisme karakteristik lingkungan tempat dan wilayah diterapkan pelaporan keuangan. Konsep dasar IAI. IAI mengadopsi konseptual IASC dengan accrual basis dan usaha berlanjut. Sedangkan konsep dasar Paul Grady yaitu di mana Paul Grady menyatakan struktur masyarakat dan pemerintah mengakui hak milik. Kedua, entitas bisnis spesifik. Ketiga, usaha berlanjut. Keempat, penyimbolan secara moneter dan seperangkat akun. Kelima, konsistensi antara periode dalam seperangkat akun. Keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Ketujuh, konservatisme. Kedelapan, keterandalan melalui pengandalian internal. Kesembilan, materialitas. Kesepuluh, ketepatfaktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Konsep dasar Accounting Principle Board (APB). 1. Entitas akuntansi. 2. Usaha berlanjut. 3. Pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban. 4. Periode waktu. 5. Pengukuran dalam unit uang. Keenam, aktual. Ketujuh, materialitas. Kedelapan, harga pertukaran. Kesembilan, angka pendekatan. Kesepuluh, pertimbangan. Kesebelas, informasi keuangan umum. Kedua belas, statement keuangan berkaitan secara mendasar. Ke-13, substansi daripada bentuk. Konsep dasar Walt, Tierney, dan Dodd yaitu usaha berlanjut. Kedua, periode waktu. Ketiga, entitas akuntansi. Keempat, unit moneter. Sementara konsep dasar Anthony Hawkins dan Merchant, pertama, pengukuran dengan unit uang. Kedua, entitas. Ketiga, usaha. Keempat, cost. Kelima, aspek ganda. Keenam, periode akuntansi. Ketujuh, konservatisme. Kedelapan, realisasi. Kesembilan, penandingan. Kesepuluh, konsistensi. Kesebelas, materialitas. Konsep dasar Patton dan Littleton. Pertama, entitas bisnis atau kesatuan usaha. Kedua, kontinuitas kegiatan usaha. Ketiga, penghargaan kesepakatan. Keempat, kos melekan. Kelima, upaya dan capaian hasil. Keenam, bukti terverifikasi dan objektif. Ketujuh, asumsi. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha, badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan.
dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Konsep ini didukung legitimasi dari segi administrasi yang baik yang di mana adanya pemisahan antara kepemilikan dan manajemen merupakan praktik yang sehat dan sangat penting. Kesatuan. Walaupun yuridis kesatuan usaha didukung keberadaannya, batasan kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum melainkan kesatuan ekonomi. Artinya, akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai kesatuan ekonomi dibandingkan dengan kesatuan hukum. Batas kesatuan ekonomi adalah kendali oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban dan kejelasan keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomi satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan ekonomi. Contoh perusahaan induk dan beberapa perusahaan anak. Pengertian ekuitas. Karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan bisnis, konsep kesatuan usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dari sudut pandang kesatuan usaha, secara konseptual ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana yang didefinisikan oleh kerangka konseptual FASB. Dalam hal ini, sudut pandang FASB adalah pemilik. Pengertian pendapatan. Konsep kesatuan usaha menjelaskan mengapa pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Apabila terjadi aliran masuk, misalnya kas, yang terjadi karena perusahaan menjadi barang atau penyerahan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah, yaitu kas. Kas inilah yang disebut pendapatan. Tambahan aset ini pada akhirnya akan dikembalikan kepada pemilik apabila perusahaan tidak diteruskan atau dilikuidasi. Pengertian pendapatan. Perusahaan sebenarnya telah mempunyai utang kepada pemilik yang disebut ekuitas. Pada saat terjadinya pendapatan berarti ekuitas bertambah, maka bisa dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas, begitupun juga sebaliknya. Dengan berpikir yang sama, dapat dijelaskan pula mengapa pendapatan juga didefinisikan sebagai penurunan kewajiban. Kewajiban suatu saat akan mengakibatkan kas keluar. Apabila kewajiban turun tanpa dibarengi dengan keluarnya aset atau jumlah rupiah aset yang pada akhirnya kembali ke pemilik sehingga utang kesatuan usaha kepada pemilik bertambah. Contoh, penurunan kewajiban merupakan pendapatan diterima di muka yang dimana sudah diakui sebagai pendapatan dalam penyesuaian akhir tahun. Pendapatan yang diterima di muka merupakan kewajiban dalam penyerahan barang atau jasa yang telah dipenuhi atau kewajiban pendapatan diterima di muka tersebut berkurang menjadi pendapatan. Pengertian biaya. Sejalan dengan penalaran dalam pengertian pendapatan sebagai kenaikan aset,
definisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban yang dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset (sedianya barang) berkurang. Berkurangnya aset sebesar kos barang terjual inilah yang disebut biaya. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan dan dipisahkan dengan berkurangnya aset, maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya ditanggung oleh pemilik. Jadi, seandainya semua aset setelah dikurangi utang harus dikembalikan kepada pemilik dalam jumlah rupiah yang dikembalikan kepada pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut. Ini berarti bahwa pada saat terjadinya utang kepada pemilik, biaya utang kepada pemilik berkurang dan pemilik harus bersedia menanggung biaya tersebut karena kesatuan usaha. Dapat dikatakan bertindak untuk kepentingan pemilik. Jadi, dapat dikatakan bahwa biaya mengurangi ekuitas. Penalaran yang sama dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa biaya dapat didefinisikan sebagai timbulnya kewajiban. Penyerahan barang atau produk tidak selalu berasal dari aset, tetapi dapat berasal dari kewajiban, sehingga biaya yang dapat didefinisikan sebagai timbulnya kewajiban dalam rangka menciptakan pendapatannya akhirnya menurunkan aset. Jadi definisi biasanya konsisten dengan definisi FASB sebagai kesatuan usaha. Sistem berpasangan. Sistem berpasangan atau double entry yang dikemukakan oleh Anthony, Hawkins, dan Merchant sebenarnya konsekuensi logis atau turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Ini berarti bahwa pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan, yaitu utang piutang dengan pemilik serta pihak lainnya, di mana harus selalu ditunjukkan. Persamaan akuntansi. Konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyedia dana, yaitu investor dan kreditor, dan manajemen bertanggung jawab kepada mereka, yaitu pertanggungjawaban menuntut agar aset yang dipercayakan kepada manajemen selalu ditunjukkan sumber atau asalnya. Hubungan fungsional ini yang disebut persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara mempresentasikan sistem berpasangan. Agar penyusunan statement keuangan dapat dilakukan dengan cepat, sistem akuntansi, yaitu buku besar, harus diorganisasi atas dasar persamaan akuntansi. Oleh karena itu, persamaan akuntansi dapat dikatakan sebagai hubungan fungsional, yaitu buku besar, yaitu mempresentasikan elemen statement keuangan. Hubungan fungsional antar buku besar dapat dinyatakan dalam persamaan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan minus beban plus income minus defisit. Artikulasi. Sebagai konsep yang ditawarkan oleh APB, yaitu statement keuangan berkaitan secara mendasar, artikulasi sebenarnya merupakan turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba statement perubahan ekuitas, dan jumlah rupiah ekuitas dalam perubahan ekuitas
dan angka sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Dalam konsep kesatuan usaha, pendapatan P, biaya B, dan laba P kurang B didefinisi sebagai perubahan aset yang akhirnya mempengaruhi ekuitas. Artikulasi bila dikaitkan dengan fokus pengukuran pendefinisian pendapatan dan biaya dengan sendirinya laba sebagai perubahan aset dan kewajiban sering disebut pendekatan aset kewajiban. Akibat artikulasi, laporan laba rugi semata-mata merupakan sarana untuk melaporkan perubahan bersih aset dan kewajiban. Dengan demikian, laba merupakan konsekuensi pengukuran aset dan kewajiban sebagai fokus. Demikian juga, ekuitas semata-mata merupakan akibat atau produk samping pengukuran perubahan aset bersih sehingga tidak didefinisi secara semantik seperti aset dan kewajiban. Artikulasi pasangan atau lawan pendefinisian elemen statement dengan pendekatan aset kewajiban adalah pendekatan pendapatan biaya. Pendekatan ini menekankan pendefinisian, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan biaya sehingga perubahan aset dan kewajiban dianggap sebagai akibat atau produk samping pengukuran pendapatan dan biaya. Sebagai konsekuensi, neraca akan dipenuhi pos-pos beban tangguhan dan kredit tangguhan yang tidak memenuhi definisi aset dan kewajiban. Selisih kurs kapitalisasi atau kos organisasi adalah contoh pos yang sebenarnya tidak memenuhi definisi aset, tidak mengandung manfaat di masa datang dengan cukup pasti. Artikulasi pendekatan aset kewajiban dan pendapatan biaya mengakibatkan pendefinisian pengukuran dan pengakuan elemen yang satu merupakan produk samping pendefinisian pengukuran pengakuan lainnya. Hal ini terjadi akuntansi menganut pendekatan artikulasian, yaitu bahwa statement keuangan harus berartikulasi. Dengan pendekatan ini, semua perubahan aset bersih akibat transaksi non-pemilik dilaporkan sebagai atau melalui statement laporan laba rugi dan laba komprehensif sehingga integritas laba rugi dapat dipertahankan. Dengan demikian, laba atau rugi perusahaan aset harus dilaporkan lewat statement laba rugi tidak langsung ke ekuitas sebagaimana penyelesaian laba ditahan. Artikulasi. Oleh karena itu, timbullah gagasan tentang pendekatan non-artikulasian yang memberi gagasan pemisahan pengukuran elemen-elemen kedua statement itu. Basis pengukuran dalam kedua statement itu dapat berbeda, sehingga dihasilkan neraca berbasis pengukuran aset kewajiban dan laba rugi berbasis pengukuran pendapatan biaya yang independen. Misalnya, kos pengganti sediaan digunakan untuk pengukuran dalam statement laba rugi, sementara nilai pasar untuk pengukuran dalam neraca. Untuk kepentingan pelaporan, keduanya dapat direkonsiliasi melalui statement perubahan ekuitas yang berfungsi sebagai pengungkapan. Kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa apabila tidak ada gejala-gejala, tanda-tanda, atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Konsep ini akan menjadi pertimbangan pada saat penyusunan statement keuangan atau pada saat akuntansi menghadapi berbagai pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar, karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup di masa datang
tidak pasti. Dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntansi akan menganut konsep ini atas dasar penalaran bahwa normal atau umum pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau dilikuidasi. Validitas harapan normal ini juga didukung secara empiris dengan banyaknya perusahaan yang hidup cukup lama. Arti penting laporan periodik. Kinerja akhir dapat diketahui secara tuntas dan objektif apabila perusahaan benar-benar dinyatakan berhenti pada saat itu, dinilai pada saat itu, dan kemudian dilikuidasi. Akan tetapi akuntansi harus menunggu sampai kesatuan usaha dilikuidasi hanya untuk mengukur kinerja akhir secara objektif karena memang bukan untuk dilikuidasi menjadi tujuan perusahaan. Pelaporan keuangan lebih berkepentingan dengan daya melaba dengan tingkat ekonomi tertentu disebut dengan tingkat imbalan investasi. Tingkat imbalan tersebut dapat diukur secara periodik. Daya melaba adalah rata-rata dalam jangka panjang tingkat imbalan periodik tersebut. Kedudukan statement laba rugi. Untuk mengukur daya melaba jangka panjang, aliran kontinuitas sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha, yaitu pendapatan dan biaya, harus dipenggal-penggal dengan periode waktu sebagai wadah dan penakar. Jadi konsep yang dikemukakan oleh Anthony Hawkins dan Merchant atau periode waktu APB sebenarnya merupakan turunan dari konsep kontinuitas usaha. Penggalan pendapatan dan biaya untuk satu periode dituangkan dalam statement laba rugi periodik sehingga laporan laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dalam rangka menilai daya melaba. Karena daya melaba jangka panjang menjadi perhatian, fluktuasi laba antara periode yang disebabkan kejadian istimewa suatu periode, misalnya untung atau rugi luar biasa, harus dilaporkan seperti apa adanya pada periode tersebut, bukan langsung dilaporkan dalam perubahan ekuitas laba ditahan. Jadi penyusunan statement laba rugi dan laba komprehensif sebenarnya dilandasi oleh konsep kontinuitas usaha. Fungsi neraca dan penilaian elemennya. Tujuan pelaporan pos neraca adalah menunjukkan sisa potensi-potensi jasa atau sumber-sumber ekonomi yang belum dikonsumsi untuk menjadi biaya dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca. Dengan kata lain, neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Oleh karena itu, proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos neraca bukanlah merupakan proses penilaian harga jual, tetapi merupakan pengukuran sisa potensi jasa yang dipresentasikan oleh pos yang melekat padanya. Sehingga akuntansi menilai pos-pos neraca pada umumnya berdasarkan kos historis. Penghargaan kesepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga atau penghargaan kesepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan penukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk atau pendapatan dan sumber ekonomi yang keluar atau biaya. Sebagai konsekuensinya, elemen-elemen atau pos-pos pelaporan keuangan diukur berdasarkan penghargaan kesepakatan tersebut. Istilah yang tepat. P&L tidak menyebutkan
Olah dasar akuntansi sebagai nilai karena nilai bagi orang yang satu mungkin berbeda dengan nilai orang yang lain, sehingga nilai akan menimbulkan berbagai interpretasi. PNL tidak menggunakan istilah cost untuk menunjukkan penghargaan kesepakatan, karena cost sudah terlanjur mempunyai makna sebagai cost akuisisi dari sudut pandang pihak yang memperoleh sumber ekonomi. Apabila dipandang dalam artian luas cost, maka PNL menjadikan istilah cost sebagai bahan akuntansi. Cost di sini adalah istilah serapan yang bukan diterjemahkan arti dalam bahasa Indonesia. Akuntansi akan tampak mengolah satu macam bahan olah yang berasal dari berbagai macam transaksi atau kejadian, bukannya mengolah bermacam-macam bahan olah yang berbeda-beda. Seperti apabila digunakan istilah nilai, harga pokok, harga perolehan, atau biaya, jadi cost sebenarnya adalah mengukur dan bukan elemen. Jasa balik kos. Akuntansi menggunakan satu mata uang karena satuan mata uang tersebut yang paling mudah mengkuantifikasikan objek atau jasa ke dalam satuan homogen. Juga harga dalam satuan uang adalah cara yang sangat mudah, umum, untuk menyatakan kesepakatan dalam pertukaran. Dari segi akuntansi, sebenarnya bukan uang atau harga itu sendiri yang mempunyai arti penting. Kos merupakan salah satu atribut untuk mempresentasikan secara tepat realitas kegiatan usaha. Di balik deretan angka tersebut terdapat potensi jasa yang berwujud fisis dan non-fisis. Potensi inilah disebut daya, kemampuan, atau kapasitas lainnya berkekuatan. Misalnya, gas 5 juta ditukarkan dengan mesin. Ini berarti bahwa daya beli kos 5 juta ditukarkan dengan daya produksi, yaitu sebesar kos Rp 5 juta rupiah. Keterbatasan informasi akuntansi. Dengan memahami arti penting kos sebagai bahan olah akuntansi, sebenarnya dapat dikenali keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Lebih daripada itu, walaupun pertimbangan dan daya kebijakan didasarkan pada akuntansi secara mendalam, pada akhirnya keputusan yang dihasilkan akan mencerminkan juga pengaruh data non-akuntansi dan akan diwarnai dengan hal-hal yang sangat kualitatif dan subjektif, seperti tujuan secara keseluruhan, sasaran jangka pendek, selera pribadi, kepentingan umum, peraturan pemerintah, alasan politik, dan sebagainya. Kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat objek direpresentasikan sebagai kos yang bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Dasar pemikiran konsep ini adalah bahwa tujuan pengelompokan, pemecahan, dan penggabungan kos adalah untuk mengikuti aliran upaya dalam menyediakan produk dan jasa. Kos melekat dilandasi oleh konsep yang disebut kos terkandung, yaitu kos yang benar-benar terkandung dalam satu objek atau produk, sebagai pasangan kos penggantian, yaitu kos seandainya kos tersebut tidak ada maka harus diadakan, sehingga maknanya sebagai kos kesempatan. Jadi barang sebagai hasil akhir dari kegiatan produksi, kos yang terkandung adalah kos komponen yang melekat pada barang tersebut,
sedangkan kos penggantian tidak akan ada selama barang tersebut tidak ada. Saat pengakuan nilai tambah, konsep dasar kos melekat diperlukan karena mengikuti aliran fisis, yang dimana harus ada anggapan bahwa tiap kos mempunyai daya saing mengikat bila dibandingkan dengan kos lain secara tepat. Konsep dasar ini mempunyai implikasi penting terhadap saat pengakuan tambahan manfaat pada produk fisis yang dihasilkan. Apabila kos produk harus menunjukkan nilai, maka kos tersebut harus dimasukkan jumlah rupiah, nilai yang merupakan tambahan manfaat yang melekat pada produk sebagai akibat proses produksi. Akan tetapi, apabila nilai diketahui secara objektif dan berapa besarnya nilai tambahan tersebut, maka nilai tambahan akan terrealisasi kalau produk itu terjual dan offset kos masuk dalam kesatuan usaha. Pengakuan nilai tambah. Realisasi pendapatan melalui penjualan sebenarnya menandai dan mengukur dua macam kos baru sebagai bahan oleh akuntansi. Selanjutnya, yaitu satu, kos baru sebagai penggantian kos yang melekat atau dikorbankan keluar dari kesatuan usaha yang mempresentasikan upaya penyediaan produk atau jasa yang diserahkan kepada pembeli produk. 2. Kos baru sebagai tambahan aset laba yang menunjukkan imbalan untuk jasa modal yang ditanamkan dalam risiko yang ditanggung dalam menjalankan usaha. Wadah penggabungan. Dalam menguji aliran fisis, kos dipecah, dikelompokkan, dan kemudian digabungkan kembali mengikuti unit fisis produk. Ini berarti kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau pengakar penggabungan. Setelah produk diserahkan ke pelanggan telah terjadi penjualan, maka kos yang melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya dan secara logis dapat disebut dengan kos barang terjual. Kos yang ikatannya dengan produk dapat dikenali dengan mudah, seperti misalnya kos tenaga kerja langsung. Biasanya wadah penggabungannya adalah produk. Upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil pendapatan tanpa upaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebagai pendapatan yang menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif yang direpresentasikan dengan terhimpunnya kos, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Secara teknis, kesatuan usaha menyediakan barang atau jasa untuk menciptakan pendapatan dengan cara menyerahkan atau menukarkan barang atau jasa tersebut. Punya basis asosiasi, laba mencerminkan keefektifan manajemen dalam rangka mengelola sumber ekonomi dan merupakan sumber informasi penting bagi pihak yang berkepentingan, khususnya bagi mereka yang menyediakan sumber ekonomi dan menanggung risiko akhir. Ukuran keefektifan akan tepat apabila hasil tandingan dengan upaya yang menimbulkan dari tersebut. Dengan demikian, diperlukanlah dasar asosiasi yang tepat dan rasional antara dua komponen tersebut agar laba mempunyai makna atau nilai sebagai pengukur kinerja yang terandalkan. Asosiasi ideal dan praktis. Konsep ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dan konsep kontinuitas usaha
bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan terjadi. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan dengan perusahaan memerlukan wadah dan penakar kemajuan dari waktu ke waktu. Yang ditakar adalah biaya sebagai upaya dan pendapatan sebagai upaya hasil dari upaya tersebut. Penakar yang dimaksud di sini tidak lain adalah dasar atau wadah penanding antara biaya dan pendapatan. Penakar paling cocok adalah penakar yang dapat menunjukkan secara tepat dan objektif bahwa biaya yang masuk dalam penakar adalah biaya yang benar-benar menyebabkan timbulnya pendapatan yang masuk dalam penakar tersebut. Apabila penakar sudah ditentukan, masalah berikutnya adalah menentukan berapakah kos yang harus masuk ke dalam penakar sehingga dapat dibaca, dihitung kos yang dapat diperhitungkan sebagai upaya dan kos pendapatan yang diperhitungkan sebagai hasil. Penakar asosiasi ideal dan praktis. Idealnya semua kos dilekatkan pada produk sehingga asosiasi antara biaya dan pendapatan yang ditimbulkan oleh biaya tersebut sangat jelas. Kalau hal ini dimungkinkan secara teknis dan ekonomik, laba yang diperoleh perusahaan diukur atas unit tersebut yang terjual bukan atas dasar periode akuntansi. Akan tetapi, kondisi yang ideal hanya dapat dijumpai untuk jenis perusahaan tertentu, seperti perusahaan kontraktor bangunan, perusahaan yang melayani pekerjaan khusus atas dasar kontrak, dan sejenisnya. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mencari dasar peletakan kos ke produk yang memungkinkan semua kos yang terjadi dapat dialokasi secara cukup teliti ke dalam divisi produksi, administrasi, pemasaran, dan departemen, atau pusat kos tersebut yang akhirnya ke seluruh kos pembentuk produk. Penakar asosiasi ideal dan praktis. 3. Karena tidak semua kos dapat dikaitkan dengan produk, akuntansi beralih kepada periode waktu penakar untuk dijadikan dasar dalam menandingkan matching kos yang dikorbankan biaya dan pendapatan. Periode akuntansi merupakan penakar pengganti yang memang mudah dilaksanakan, tetapi konsep dasarnya tetap, yaitu bahwa untuk mengukur laba yang tepat dalam satu periode, maka pendapatan dari hasil penjualan sejumlah produk atau jasa yang ditandingkan dengan biaya diukur dengan kos yang keluar dari kesatuan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi, akuntansi mengklasifikasi kos yang merepresentasikan upaya menjadi kos produk dan kos perioda. Dalam statement laba rugi, kos produk pengukur barang terjual dan kos perioda mengukur biaya administrasi dan biaya pemasaran. Kos aktual. Dalam menandingkan upaya dan hasil, akuntansi hanyalah menandingkan yang benar-benar telah dilakukan oleh kesatuan usaha, sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Artinya, kos tersebut timbul karena transaksi, kejadian, atau upaya yang nyata-nyata dilakukan. Untuk mengakui kos harus ada transaksi masa lalu. Dengan kata lain, biaya yang sesungguhnya adalah biaya yang terjadi akibat suatu kegiatan yang nyata sehingga kos hipotesis atau asumsi tidak diakui. Contohnya kos hipotesis adalah penghematan kos yang terdapat akibat perusahaan membangun sendiri gedung dan bukan menyerahkan ke kontraktor. Harga kontraktor lebih mahal karena memperhitungkan bunga dan laba. Akan tetapi karena tidak ada transaksi yang melandasi,
selisih tersebut semata-mata hanya asumsi, bukan kos yang nyata. Asas akrual dan atau himpun. Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar, atau biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomiknya yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Sebagai konsekuensi asas ini, maka akuntansi mengakui pos-pos akruan dan tangguhan. Penghimpunan atau pengakruan dan penangguhan adalah tahap-tahap yang sangat erat hubungannya dengan proses penandingan. Apabila dalam suatu pos aset terdapat bagian kos yang tidak dapat dibebankan ke pendapatan, maka maka kos tersebut berstatus sebagai beban tanggungan. Secara konseptual, hampir semua kos aset sebenarnya merupakan pengukur biaya yang ditangguhkan pembebanannya ke pendapatan untuk menentukan laba periode tersebut. Pengertian depresiasi. Depresiasi adalah biaya yang nyata, bukan biaya hipotesis. Depresiasi untuk suatu periode harus diperhitungkan atau diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetapi terjadi sekaligus pada saat perolehan atau pemberhentian aset tersebut. Seluruh potensi jasa aset tetap didepresiasi total yang direpresentasikan oleh kos aset jelas akan dimanfaatkan atau dipakai dengan cara tertentu sampai jasa terkandungnya di dalamnya habis. Jadi depresiasi bagian dari kos aset yang telah diperhitungkan sebagai biaya. Sebagai upaya penentuan besarnya depresiasi tidak bergantung pada besarnya laba perusahaan, walaupun besarnya biaya depresiasi akan mempengaruhi besarnya laba periodik. Dengan kata lain, besarnya laba periodik tidak boleh dipengaruhi besarnya depresiasi. Oleh karena itu, laba merupakan hasil akhir akibat penyerahan barang yang di dalamnya melekat berbagai macam jasa, termasuk jasa aset tetap. Laba ditentukan dengan mengurangi semua biaya termasuk depresiasi terhadap jumlah rupiah pendapatan. Dengan konsep upaya dan hasil, biaya yang terhimpun seluruhnya lebih dahulu dan barulah kemudian pendapatan timbul dan akhirnya laba rugi akan muncul.